Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun ayatul muslimat al-qa'imuna wal qa'imat li Ramadan bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa. Fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Para jemaah sekalian, para saimin, saimat, qaimin wa qaimat, para alim ulama, jadi pandai, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, sudah malam ke-7, tapi rasanya baru satu malam saja. Itu tandanya kita sedang jatuh cinta. Sebab orang jatuh cinta itu bahagia, tak terasa waktu berlalu, tak terasa hari-hari berganti. Tiba-tiba nanti sudah pengumuman Idul Fitri. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan ya hari-hari yang telah berlalu tercatat rapi dalam catatan ilahi. Jangan sampai ada yang berkurang, apalagi hanya sekedar untuk bayar hutang. Mudah-mudahan berlebih ya. Soalnya kalau saldonya kurang, tidak bisa masuk surga lah. Nah, mudah-mudahan salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat haris alaikum, yang sangat memperhatikan kita. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih perhatian pada orang beriman daripada diri mereka sendiri, dari dunia sampai ke akhirat. Patutlah kalau kita mencintainya lebih dari cinta segalanya, kecuali cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka mencintai Nabi adalah paling utama, karena mencintainya membuat kita masuk surga, dan tidak mencintainya buat kita jauh dari surga. Oleh itu, sebagai bukti cinta kita, setiap namanya disebut mesti kita berdoa. Tidak ada orang manusia yang ketika namanya disebut mesti berdoa seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan disebut bakhil, orang yang tidak berdoa untuk Nabi di saat namanya disebut. Dan itu membawa keuntungan bagi kita semata. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Sesiapa yang selawat kepadaku sekali, Allah balas langsung 10 kali. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, salatullahi ala ibadihi, selawat Allah kepada hambanya, al-maghfiratu war-rahmah, ampunan dan rahmat. Seakan-akan kita berdoa 10 kali,
Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku 10 kali, ke-10-nya mustajab. Hanya dengan membaca 1 kali salawat. Oleh itu, asal namanya tersebut atau teringat, terlintas, baca salawat. Karena doa paling cepat mustajab. Ma'asyil kiram, kita sudah banyak berbicara tentang keutamaan, kelebihan, hikmah, maqasid, makna daripada Ramadan. Masya Allah, telinga kita sudah penuh, hati kita sudah full dengan fadilat-fadilat tersebut. Alhamdulillah, sehingga semangat sampai hari ini, Masya Allah, semakin maju. Islami tidak semakin maju, Alhamdulillah. Semakin ke belakang, sabnya semakin mundur. Tapi semakin ke depan, sabnya semakin maju. Alhamdulillah. Banyak kita, Masya Allah, dengan mendengarkan fadilat itu. Ketika kita mendengar setiap malam pembebasan dari api neraka Allah bagi-bagikan. Kita dengarkan siapa yang salat qiyamul Ramadan bersama imam sampai selesai, maka dia baginya pahala salat semalam suntuk. Dan tidaklah seorang hamba mengangkat tangannya berdoa kepada Allah di saat dia sedang puasa kecuali Allah kabulkan. Ketika kita memberikan perbukaan kepada hamba-hamba Allah yang puasa, kita dapat pahala orang puasa tanpa mengurangi pahala mereka. Subhanallah, hati-hati kita terbuka karena pintu-pintu surga terbuka, dan pintu-pintu maksiat sebenarnya tertutup karena pintu neraka tertutup. Syaitan dibelenggu sehingga tidak bebas mengganggu. Banyak kelebihan, sehingga malam pun mata susah terpejam mengharap turunnya rahmat. Siang pun kita enggan melewatkan 1 detik, 1 menit untuk yang sia-sia, karena sesungguhnya pahala yang dicatatkan berlipat ganda. Allah janjikan kalau amalan manusia 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat. Puasa tanpa ada batas, seperti open check, cek terbuka, bukan cek terbuka. Berapapun angka yang dia mau, silakan isi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku, karena riya tidak masuk di dalamnya. Di depan orang boleh kita seperti lapar, tapi di rumah tidak ada yang jaga. Tapi lillah yang tahu, ya'lamu sirra wa akhfa, yang mengetahui rahasia bahkan yang lebih tersembunyi dari rahasia, kita takut sehingga kita tidak membatalkannya. Nah, bisa dia menjaga Allah. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sudah kita dengar. Maka malam ini waktu terbatasnya, batasi saja, jangan sampai tidak terbatas. Mudah-mudahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya saya bicara tentang hal-hal yang merusak itu semua. Mungkin satu saja perusak, kayak yang namanya perusak itu daya rusaknya luar biasa. Di antaranya disebut oleh Nabi SAW al-haliqah, yang mencukur. Bukan mencukur rambut, tapi mencukur amal. Ada yang baru bercukur enggak? Yang habis umroh bercukur, ada tinggal rambutnya? Orang yang bercukur ada tinggal sehelai rambut lagi? Enggak tertinggal. Amal kita habis. Ada pula yang digambarkan oleh Nabi SAW, orang yang beramal hari kiamat datang membawa amal seperti amthali jibali tihama. Jibal tihama, pernah dengar? Itu barisan gunung, kalau seperti bukit barisan kita lebih kurang. Itu sebesar itu bawa amal bil, bercahaya putih, karena pahala itu indah. Lalu jadikan wajalahu haba'an manthura, tapi dijadikan Allah seperti debu yang berterbangan.
Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu tidak mungkin beramal dengan benar kecuali dengan 3 rukun yang harus hadir terus. Yaitu pertama, beramal dengan cinta. Kita cintai amal ini karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena beramal dengan cinta tidak ada basa-basi. Murni, seperti kita mencintai anak-anak kita, istri kita. Berapapun uang yang diminta kita dengan senang hati. Bahkan kita tidak makan, tapi mereka menikmati. So, cinta kayak bini kan jadi itu aja. Babuek so dua namanya. Tanah namanya aja, kabun namanya aja, motor namanya aja, kapal namanya aja, bus haji namanya aja. Nampaknya sudah itu kan ditulak awak dah. Sodol lah tercatat arti namanya. Iko tak sayang kau berlebihan nombor bang, kebablasan. Sayang itu adalah memberi lebih daripada haknya, itu sayang. Tapi menyerahkan semuanya itu bisa abang melayang. Ya Pak, Pak tak setuju nampak tak pernah terjadi, jendok akan terjadi. Jangan sampai terjadi. Ya, oleh itu kaum muslimin dan muslimat Islam sudah mengatur, tapi bukan sekarang babnya. Ma'asyiral kiram. Jadi kita harus awas, harus dengan cinta, kemudian penuh harap, karena tidak ada cinta kecuali ada harapan di sebalik itu. Dan cinta kepada Allah, cinta makhluk kepada makhluk, mesti ada harapan. Mesti ada harapan, dan harapan terbaik harapan kepada Allah. Saya mencintai hamba Allah, pasti ada harapan, harapan cinta Allah, bukan harapan cinta dia. Karena kalau Allah yang memalingkan hatinya, berapapun banyak kita berikan, tidak bisa dia mencintai kita. Ma'asyarul kiram. Kemudian ada rasa takut. Jangan sampai kita merasa aman. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang memberi apa yang bisa mereka berikan, kemudian hati mereka khawatir dan takut karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ditanya oleh Siddiqah bintus Siddiq Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, humul ladzina yasriquna wa yasnun?" La ya bintus Siddiq, bukan orang pencuri, bukan orang berzina, tapi alladzina ya'maluna as-salihat wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum, yaitu orang yang beramal saleh tetapi takut tidak diterima. Maka ketiga rukun ini, cinta, harap dan takut, harus selalu bersama kita. Di sini sempurna ibadah kita, kaum muslimin. Oleh itu, ketika kita masuk ke bulan Ramadan, kita dipanggil dengan panggilan indah. Orang-orang berprestasi tinggi diapresiasi Allah dengan apresiasi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan orang-orang beriman artinya apa? Ini orang-orang taat, ini orang-orang yakin, ini orang-orang yang mau. Bukan panggilan kepada mereka yang tidak mau menerima. Sebab orang beriman itu adalah menerima. Bahkan derajat iman di atas derajat Islam bila keduanya dipisah. Tapi kalau disatukan maknanya, atau ketika disebutkan terpisah maknanya satu, ketika disebutkan bersamaan maknanya berbeda. Iman di atas Islam. Tinggal lagi selangkah kita mencapai derajat tertinggi. Inna akramakum innallahi atqakum, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Oh kami saja ya Allah, tidak. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nyawa kadang-kadang tu ya, awak suruh dah mak tahu ya, abang tak suruh dah nanya. Kan ya? Awak di poso yang awaknya nonitan dah kono suwon. Dak. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti diwajibkan pada orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum taju'un, agar kalian merasakan lapar. La'allakum tata'tasun, agar kalian haus. La'allakum tamradun, agar kalian sakit. La, tidak. La'allakum tattaqun. Masya Allah, Masya Allah.
puasa, kalau ndak bulan puasa ya, sarapan pagi lontong 9 tak makan lili. Sah? Tapi kalau puasa, subhanallah, kadang ndak sahur, alhamdulillah aman. Yuridullahu bikumul yusra wala yuribukumul usra. Allah ingin kemudahan bagi kalian, tidak oleh kesulitan. Baik, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah bukan ingin menyiksa kalian. Bahkan ketika ada sahabat yang bernazar yang sulit-sulit, Nabi anjurkan pilih yang mudah. Umar bernazar dulu untuk itikaf di Baitul Maqdis. Jauh kan? Jauh kan? Maka kata Nabi SAW, au fi binazrik wa'takib fil Masjidil Haram. Mana yang lebih senang? Pergi ke Masjidil Haram atau Baitul Maqdis? Tengok jauh dulu ya. Kalau dari Madinah ke Baitul Maqdis 1.200 kilonya, sebulan perjalanan waktu itu. Kalau ke Makkah, sampai 50 kilonya, lebih kurang 2 hari atau 8 hari perjalanannya. Udah sana? Sana kah? Makkah. Mana kadang pahalo? Kadang pahalo itikaf di Masjidil Haram. Siapa nyabui? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dapat ilmu dari Rasulullah? Kamu ulang kaji bawah lihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dapat wahyu Nabi tak tahu. Setelah dapat wahyu Nabi diberi tahu. Oleh sebab itu kita kalau nak belajar, jangan belajar ke pendapat orang. Belajarlah kepada yang diturunkan oleh para pencipta orang. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita belajar dengan ilmu bikinan manusia dalam beragama, rusak agama kita. Baik, kaum muslimin, arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa fihi. Kita tahu yang buruk itu untuk awas jangan sampai terjerumus. Sebab siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, dia mungkin terjerumus ke dalam keburukan itu. Maka Nabi ingatkan, kam min sa'imin la yajidu min saumihi illal ju'a wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi tak dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ada yang seperti itu di zaman ini. Luar biasa. Para penyamun amal kita banyak berkeliaran. Penyamun amal kita banyak berkeliaran melalui program-program mereka siapkan, yang mereka katakan program terbaik menyambut mengantar Ramadan kita. Berbagai model acara yang menghabiskan waktu kita, yang harusnya kita gunakan untuk zikir, tapi ini menonton. Yang gunanya kita guna untuk baca Quran, tapi mengikuti film-film drama dan seri. Dan itu semuanya adalah melalaikan kita. Nabi sendiri ingatkan, wala tattabi' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Mereka ingin palingkan kita. Kadang-kadang menjelang berbuka diiringi dengan lagu-lagu religi. Siapa yang menghalalkan lagu religi? Saat-saat kita harus baca Quran, saat-saat kita bermunajat, doa antara asar dan maghrib mustajab, doa orang-orang berpuasa mustajab. Menjelang berbuka kita iringi dengan lagu-lagu, musik-musik, religi. Padamkan radio itu, padamkan televisi itu. Ini semuanya pencuri amal kita. Mana orang berzikir dengan lagu? Tak mungkin. Wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Ada orang yang mengambil lahwul hadis untuk memalingkan orang dari zikrullah. Sehingga zikir petang lupa. Dan lebih parahnya adalah di malam-malam yang kita mencari Lailatul Qadar, tidak jarang masjid memutar lagu-lagu religi. Subhanallah. Di mana suara Al-Minshawi? Di mana suara
As-Sudais. Di mana suara Al-Huzaifi? Kalau nak putar juga di masjid. Walaupun sebenarnya tidak ada anjuran memutar di waktu seperti itu, karena orang nak solat, ada orang nak baca Quran, ada orang nak berzikir, bahkan ada yang nak tidur, tak boleh diganggu. Tapi andainya juga tuan-tuan nak menghidupkan sesuatu di masjid, kenapa tinggalkan suara-suara ilahi Al-Quranul Karim? Kalau memang diminta oleh jemaahnya seperti itu, kami ingin dihidupkan Al-Quran Ustaz supaya kami dengar, silahkan. Tapi kalau seandainya bisa mengganggu orang yang tidur, mengganggu orang beribadah, mengganggu orang, Al-Quran saja tak boleh dikeraskan suaranya di masjid. Kata Nabi SAW, la yarfa'dukum ala ba'din bil Qur'ani fil masjid, atau la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an fil masjid. Jangan tinggikan baca Quran di atas saudaramu di dalam masjid. Bana inna minhumul qa'im, ada yang sedang salat, ada yang sedang inna minhumul musabbi, ada yang sedang berzikir, dan seterusnya. Apalagi diputarkan lagu-lagu, dipaksakan kepada yang tak mau pun harus mendengar. Kadang orang sedang tahajud, tapi dengar di masjid sebelah apa lagu sah? Hah? Sebelah cik ha? Tak apalnya? Madinatus Salam ya, apanya? Ya Syekh. Ini para penyamun-penyamun amal kita, yang memalingkan kita dari Quran, memalingkan kita pada zikir, memalingkan kita dari munajat. Maka beruntunglah orang yang kalau bisa, tuan-tuan tak pakai HP ini sebulan Ramadan ini, pasti beruntung besar. Cuman masalahnya Ustaz Madawi nonton jadwal lewat HP, itu masalah. Tuh saya pakai HP jadi. Kalau bisa tinggalkan laporan pekerjaan, nah tengoklah isi pom yang perkin juga nomor perjanjian kinerja dan sebagainya lewat HP semua. Makanya kalau bisa caklah tempo pegawai selama Ramadan tak ya? Tak juga elok dah. Bekolah adalah bab lain yang merusak. Kau muslimin dan muslimat. Yang kedua, hal atakum hadithul ghashiyah wujuh yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Hari itu wajah-wajah tertunduk lesu. Kenapa? Beramal keras, tapi tetap masuk neraka. Amilah, bukan orang yang beramal, beramal tapi masuk neraka. Apa yang membuat dia masuk neraka? Banyak. Di antaranya tidak murni beramal lillah, ada unsur syirik di dalamnya. Nauzubillah, syirik sekecil apapun, besar dari segala maksiat apapun. Syirik sekecil apapun lebih besar dari seluruh maksiat apapun. Kadang-kadang kita dengar maksiat, masalah auzubillah, tapi dengar syirik, alhamdulillah, karena dianggap hal biasa. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, tadi sudah disebutkan oleh Nabi SAW, ada orang yang hari kiamat datang dengan amalan sebesar gunung Tihama, lalu menjadi haba' manthura. Para sahabat hampir histeris mendengar hadis ini. Sibhum lana ya Rasulullah, tolong sebutkan siapa orangnya supaya kami tidak masuk di dalamnya. Thauban mengatakan kepada Nabi SAW, kata Nabi, hum banu jildatina, mereka sama dengan kita, manusia biasa juga. Ya'khuzuna minal laili ma ta'khuzun, tetap solat malam seperti kalian solat malam. Wa yaqra'una minal qur'ani ma taqra'un, baca Quran seperti kalian baca juga. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Orang-orang yang bila sendirian ada kesempatan berbuat dosa, lalu mereka melakukan dosa itu. Khalawat, dosa sembunyi-sembunyi, menghapus dan mencukur amal walaupun sebesar gunung. Maka tidak boleh kita merasa aman, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau kita termasuk orang yang sendiri suka berdosa, maka jangan buka hal-hal seperti ini di tempat sendirian. Datang ke rumah Allah, matikan. Kalau perlu semuanya cabut itu. Karena apa? Karena kita orang lemah. Terus setan kan dibelenggu, ya dibelenggu kata Rasulullah. Iya,
Tapi Nabi pernah bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, hal ta'awwazta min syayatinil insi wal jin?" Kamu tidak pernah minta ta'awuz, perlindungan kepada Allah dari setan jin dan manusia? Abu Dzar heran. Aminan nasi syayatin ya Rasulullah? Naam. Tidakkah kau membaca firman Allah SWT? Wa likulli nabiyyin ja'alna aduwan syayatinal insi wal jin. Dan setiap nabi itu kami siapkan musuh-musuhnya, setan-setan, manusia dan jin. Wahum asyaddu ala ummati min syayatinil jin. Lebih berbahaya daripada setan-setan jin. Yang dibelenggu adalah dari kalangan jin. Sedangkan manusia, setan-setan manusia masih bebas. Mereka siapkan berbagai program untuk kita atas nama penghibur kita, melengah-lengah puasa kita. Puasa bukan untuk dilengah, puasa untuk diisi, puasa untuk dihidupkan. Puasa tidak perlu dilengah-lengahkan. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Makanya itulah kenapa selesai orang tarawih ada istilah ngabuburit. Ngabuburit nama asmara isya ya. Yang lebih parahnya adalah di waktu subuh, selesai sholat subuh ada nama syaitan menghiasi amalan ini seolah-olah legal, formal. Jalan-jalan laki perempuan yang tanpa ikatan, anak-anak muda. Untuk itu siapa yang harus bawa Ramadan untuk bersenang-senang? Siapa yang bilang Ramadan itu berhibur? Ramadan itu untuk jadi pahala. Belum tentu berpahala hari itu, sudah habis di waktu subuh. Waktu subuh itu selesai subuh adalah la ilaha illallah. Selesai solat kita disuruh berzikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari kita solat. Bukan untuk berjalan dan asmara subuh. Anak-anak kami yang ngebut-ngebut di jalan di waktu. Siapa yang nyuruh anda seperti itu? Ramadan bukan untuk seperti itu. Ramadan adalah untuk menambah kita semakin beradab, semakin menahan diri, semakin mengekang nafsu. Nah, dosa-dosa ini semuanya adalah datang dari para penyamun yang ingin menghilangkan pahala kita. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. La ilaha illallah. Ta'rifuna manil muflis? Tahu enggak kalian orang yang bangkrut? Sahabat menjawab dengan istilah bahasa, Al-muflis ya Rasulullah man la dinara lahu la dirham wala khamisa. Orang yang bangkrut, yang tak punya uang emas, tak punya uang perak, tak punya pakaian mahal, itu sudah bangkrut. Ini secara bahasa benar, tapi secara syar'i Nabi mengatakan al-muflis, yang muflis ada yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi'amalin ka'amthalil jibal. Orang yang datang pada hari kiamat dengan amalan sebesar-besar gunung Uhud, sebesar gunung. Walakin waqad syatama hadza, waqad daraba hadza, waqad akhadha mala hadza, waqad iktaba hadza. Nabi menghitung banyak dosa. Tapi dia sudah menzalimi orang ini, memukuli orang ini, menghibah ini, mengambil harta orang ini, dan seterusnya. Baik. Naam, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Diberikan pahala kebaikan pada orang ini, orang dia zalimi semuanya, dan hari itu semuanya mahal kaum muslim, tidak ada yang murah. Yang sebesar gunung itu cepat habis, hatta idza nafidat, habis, fayukhadhu min khatayahum fayu'ta, lalu diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi, dosa orang yang dia ghibah, dosa orang ini, lalu dimasukkan dia ke neraka. Maka yaqbu alaihi finnar, lalu dia dimasukkan dalam neraka. Qul hal unabbiukum bi akbaril kabair? Tahu tidak kalian dosa paling besar di antara dosa yang besar? Nabi mengatakan al-israku billah wa uququl walidaini wa qauluz zuri wa qauluz zuri wa qauluz zur. Syirik
durhaka pada orang tua. Wahai orang yang berpuasa, kalau masih ada orang tua Anda yang Anda tidak pedulikan, yang Anda tinggalkan, yang Anda durhaka kepadanya, sebelum tertutup pintu sekarang, minta maaf sama kepala kantor kita, bisa. Minta maaf sama teman-teman kita, bisa. Masa sama orang tua tidak? Mereka yang salah ya Ustaz, mereka yang salah, mereka tak pedulikan kami sejak kecil. Tidak ada alasan mereka yang salah. Salah mereka itu mereka yang tanggung. Tapi salah kita durhaka pada orang tua, tidak akan masuk surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka kata Nabi SAW, dan ini kita masing-masing tahu kelemahan kita. Kalau kelemahan kita asal bertemu dengan orang, suka ceritakan orang, jangan ketemu orang di bulan puasa ini. Datang ke masjid, asal ketemu seorang, bercerita tentang orang, jangan dekat orang, dekat tiang saja. Banyak loh tiang pula. Ya, cari tempat, kalau bisa bawa kemah ke dalam masjidnya. Tidak boleh. Karena kelemahan saya, bila sudah bersama orang, pasti menceritakan orang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka makan daging manusia yang sudah mati? Yang segar saya tidak mau kita makan. Apalagi yang sudah jadi bangkai. Itulah ibaratnya ghibah kaum muslimin. Dan ghibah ini menurut para ahli hari ini, lebih dari 90% majlis kaum muslimin tanpa kecuali, termasuk majlis-majlis da'i, majlis-majlis ustad, bahkan mungkin majlis ulama, tak bebas dari ghibah. Awalnya tujuannya perbaikan, habis itu congkel sana sini untuk pengguguran, untuk pemburukan dan pembunuhan karakter. Kalau kita termasuk jenis yang tidak tahan menahan lisan, seperti nasihat Nabi SAW kepada Abu Dzar, kuffa alaika hadha milaku dzalika kullih, yang bisa menahan semua daripada tahan lisan ini. Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, anahnu mu'akhadzuna bima natakallamu bih, kita dihukum dengan apa yang kita bicarakan. Iya. Saqilatka ummuka ya Mu'az, celaka kamu hai Mu'az. Alaysa yakubun nasa ala wujuhim fin nari hasaidu alsinatihim. Bukankah yang membuat orang itu tersungkur masuk neraka akibat hasil dari bicaranya? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyair mengatakan, yamutul fata min athrati lisanihi wala yamutul fata min athrati qadamihi. Seorang pemuda mungkin mati akibat lisannya, tapi dia tidak akan mati akibat tergelincir kakinya. Tergelincir lisan bisa bawa kematian, bahkan bisa merusak negara, merusak agama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dimati Allah, hati-hati. Banyak penyamun di bulan Ramadan. Hati-hati, jangan sampai kita dekat-dekat tempat-tempat yang membuat pahala kita yang banyak itu yang dijanjikan tadi, cek terbuka, open check, isi berapa mau. Allah maha pemurah, maha kaya. Tapi ingat, yang banyak kita hasilkan itu, jangan sampai hari ini belum tentu tercatat, tapi subuhnya kita sudah berbuat maksiat. Hari ini belum tercatat, hari ini sudah kita bayarkan hutang-hutang kita dengan ghibah. Hari ini belum tercatat, kita sudah berdusta. Man lam yada qaula az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyam ayyada ta'am wa syarabah. Siapa yang tidak terhalang dengan puasanya berbuat dusta atau mengamalkannya, maka Allah tak butuh dia meninggalkan puasa, meninggalkan makan dan minumnya. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita semuanya. Dan kita tentu lebih tahu tentang keadaan kita masing-masing. Kalau kelemahan kita di alat ini tutup dari pagi sampai Idul Fitri. Nah, kalau kelemahan kita di sini, kunci semuanya atau buang semuanya. Kalau kelemahan kita di sini, jangan sering-sering duduk dekat jalan. Tentunya
Nya cinan kayak mato kayak nononca. Cinan mat apa? Cinan seleo kanan lama. Nampara ijo lumpuk tetangga bodoh. Bodoh umpuk awak. Kau selama umpuk awak sana walaupun sia-sia sekene. Iya ya. Yang halal pasti lebih lama daripada yang haram. Yang halal dengan penuh ketenangan. Yang haram deh cenderung kucang cilik ikan. Kan ya? Asal-asal kena oban. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita tahu kelemahan masing-masing. Kalau di mulut kelemahannya, jangan banyak cerita di bulan Ramadan ini. Kalau di mata kelemahannya, jangan banyak jalan-jalan. Kalau di harta kelemahannya, sedekahkan semua di bulan Ramadan. Kalau kelemahannya, pokoknya kita tahu semua. Oleh itu mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada hal yang merusak amal kita, supaya fadilat yang dijanjikan tak satu pun terlewatkan. Kemudian ibarat semuanya sekarang dipersilakan. Antum nak makan ini silakan, nak buah ini silakan, semuanya bebas. Dan jangan sampai dan cik doyan dapat jadilah ndak. Ya doyan pak ya. Nawo sodo situ aja dipilih ada doyan lahnya. Doyan ti ai dah punya weh. Aceh yang langka-langka. Apa yang langka misalnya? Leci. Kan jangan bosuh kan? Artinya apa? Kalau nak cari surga kata Nabi, minta jannatul firdaus. Jangan minta asal masuk surga lah jadilah nyonya kan. Kemudian pun tak apanya. Woi kalau kemudian ya angui. Yang paling kemudian masuk surga gosong. Macam itu? Sehari di neraka itu lebih 1000 tahun. Jangan. Kalau bisa di padang mahsyar jen molamo. Apa nombor wandak lama, bersih hubungan kita dengan Allah, dengan tauhid, bersih hubungan kita dengan makhluk, dengan membebaskan hati ini. Jangan ada satupun orang yang tersimpan di hati kita. Jadi ketika waswasat mardawi, dah ada waswas apa urusan. Bebas golak, bebas senyum. Nyadonya nyoba cipika-cipiki, tapi hati tidak selesai. Buang itu semua. Supaya kita ketika bertemu jangan salpok, saltik, salah tingkah apa? Ini istilah anak muda, dah apal wono. Kalau salpok apa? Sabut lah. Jadi ada abang aja muda, dia kamilah tu. Kan istilah kini tu, salah tingkah. Tak bisa disembunyikan. Kalau hati tak beres, muka tak akan beres. Kalau hati tak bersih, muka tak akan berseri. Susah menyembunyikannya. Makanya biarkanlah ketika tersenyum hati lepas. Orang pasti banyak bersalah sama kita, sebagaimana kita juga banyak bersalah sama orang. Ingin dimaafkan Allah? Iya, maafkan hamba-hamba Allah. Sebab penghalang diterima salah satu syirik, salah satu adalah tidak baik sesama. Itu semuanya berkasnya dilacikan, tidak diproses. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hati-hati yang bersih dengan tauhid, bersih dengan cinta kepada hamba-hamba Allah SWT. Walaupun tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri, semua kita punya kesalahan. Mudah-mudahan dengan membersihkan hati itu, kesalahan itu hilang sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Hanya sekali Ramadannya, sekalinya ya. Alhamdulillah. Tuang itu, kalau wangi dan sambung tanggung-tanggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.